Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah menjelaskan tentang hal ihwal, tentang apa yang terjadi dengan kedatangan hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan alam semesta dan tidak tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya." Ayat ini dalam surat Al-Insyiqaq menjelaskan kepada kita bahwa manusia hidup itu pasti harus lelah dan letih beramal. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Karim mengatakan, apabila Anda sudah melakukan amal soleh kemudian selesai, maka beralihlah kepada amal soleh yang lainnya. Tetapi terkadang manusia dilupakan bahwa dia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang manusia dilalaikan kalau dia sedang melakukan safar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tak jarang di antara kita yang kemudian menghabiskan waktu-waktunya bukan untuk ketaatan kepada Allah, lupa sholat, lupa zikir, lupa baca Al-Quran, cenderung melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu seterusnya. Tapi di sana ada juga orang-orang yang subhanallah menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tepat waktu walaupun dia bekerja. Lisannya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar. Dia pun meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, birrul walidain, menyambung silaturahmi, dan bermacam-macam. Ya, karena manusia itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah lah kita ada dan kepada Allah lah kita akan kembali. Setiap manusia pasti ditakdirkan ada kematiannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Para pendahulu kita, para nabi dan rasul, para sahabat nabi, para ulama, mereka orang-orang mulia. Namun mereka pun disentuh dengan kematian, apalagi kita. Nabi SAW sampai membatasi umur umat Islam itu. Kata Nabi SAW bahwa usia umurku ini, kata Rasul, hanya sekitar 60-70 tahun saja, dan sedikit yang melewati itu. Artinya setiap kita pasti akan mengalami kematian, dan setiap orang yang mengalami kematian pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah pun senang dengan kita. Tetapi ada orang-orang yang berjumpa dengan Allah dan Allah murka kepadanya. Nauzubillah. Nabi SAW sampai mengatakan, barang siapa yang senang bahagia hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang dan bahagia berjumpa dengan kita. Tapi barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan murka dan tidak suka berjumpa dengan kita. Apa maksudnya hadis ini? Para ulama mencontohkan kalau seandainya kita selama hidup di dunia ini betul-betul menginvestasikan semua amalan soleh kita untuk akhirat kita, seperti seseorang memiliki rizki yang Allah anugerahkan kepadanya. Dengan rezeki itu, dia bangun istana di surga, seperti membangun masjid, membangun sarana-sarana dakwah, atau dia beramal soleh. Seperti sabda Rasulullah SAW, siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan satu istana di surga. Atau Nabi Muhammad SAW mengatakan, mangkala subhanallah wa bihamdihi. Siapa yang senantiasa membaca subhanallah wa bihamdihi, maka Allah akan tanamkan satu pokok kurma di surga.
Dengan kata lain, dia di dunia berusaha untuk membangun istananya di surga. Tentu orang-orang seperti ini, di mana rezeki Allah anugerahkan kepadanya, dia gunakan untuk investasi akhirat dan amal solehnya juga demikian. Maka orang-orang seperti ini ketika meninggal dunia, sakaratul maut, maka dia ingin cepat berjumpa dengan Allah karena dia ingin cepat masuk ke istananya di surga. Masuk ke taman-tamannya surga, masuk ke keindahan di surga, dan nikmat Allah yang tiada tara di surga. Tapi sebaliknya, yang hartanya diinvestasikan di dunia, dia tidak sayang dengan fakir dan orang miskin, dia tidak sayang dengan anak-anak yatim, dia tidak sayang dengan orang-orang yang tidak mampu, dia tidak pernah menyumbang pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dia tidak pernah berzikir, dia tidak pernah baca Al-Quran, hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan, hanya berfoya-foya membangun istananya di dunia, maka orang seperti ini akan sulit untuk berjumpa dengan Allah. Orang seperti ini akan benci berjumpa dengan Allah karena dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus meninggalkan kebunnya, dia harus meninggalkan ATM-nya, dia harus meninggalkan kekayaannya, sehingga ketika dia tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun murka kepadanya. Sehingga ketika Allah katakan bahwa setiap manusia pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan kita dengan Allah itu ada di 4 tempat, 2 di dunia dan 2 di akhirat. Siapa yang sering berjumpa dengan Allah di dunia, maka dia akan sering berjumpa dengan Allah di akhirat. Siapa yang tidak sering berjumpa dengan Allah di dunia, maka jangan harap dia bisa berjumpa dengan Allah di akhirat. Pertama, perjumpaan kita dengan Allah di dunia saat kita sholat itulah kita sedang bermunajat dengan Allah. Disitulah kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Anda melaksanakan sholat kemudian dalam sholat Anda membaca surat Al-Fatihah, ketahuilah bahwa surat Al-Fatihah yang kita baca itu ada jawabannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjawabnya. Ketika seorang hamba berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hambaku memujiku. Maka Allah merasa senang bahwa hambanya telah memuji dirinya. Selanjutnya, ketika ada hamba-hambanya mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hambaku mengulangi pujian untukku. Kemudian hamba ini berkata, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku mengagungkan atau mengagungkanku. Di ayat selanjutnya, ayat yang dibaca adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini adalah penghubung antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku akan diberikan sesuatu apa yang dia minta. Terakhir ketika hamba Allah membaca Ihdinas syiratal mustaqim dan seterusnya sampai akhir surat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Dan di dalam sholat, dalam kondisi yang paling dekat kita dengan Allah adalah saat kita sujud. Karena sujud itu perendahan diri yang luar biasa antara kita kepada Haliknya. Makanya karena sholat adalah munajatnya kita dengan Allah, kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sobat, jangan pernah tinggalkan sholat, terutama sholat wajib, kalau bisa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, dan Allah jadikan penyejuk mata untukku adalah sholatku. Bahkan dia mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, marilah kita beristirahat dalam sholat supaya kita bisa berjumpa dengan Allah. Jadi, salat itu adalah perjumpaan kita di dunia. Maka siapa yang banyak melaksanakan salat, baik wajibnya atau sunnahnya, maka dia akan banyak berjumpa dengan Allah di akhirat.
maka jangan pernah tinggalkan sholat. Kemudian yang kedua, perjumpaan kita dengan Allah, yakni saat ketika roh kita dicabut oleh malaikat. Dalam hadis Barak bin Azib radhiyallahu an, ketika ruhnya seorang mukmin dicabut, maka ada 3 para malaikat utusan Allah yang datang. 1 membawa kain kafan, 1 membawa minyak wangi dari surga, dan 1 membisikkan di telinganya dengan bisikan yang indah. Ketika roh sudah dicabut dari badan kita lewat mulut, kita kemudian diletakkan di kain kafan. Kemudian diangkat oleh para malaikat ke langit. Kemudian dibukakan pintu pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Maka ruh akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjumpaan kedua. Roh ini akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan yang mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, angkat catatannya, letakkan di tempat yang paling tinggi di surga, dan kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Maka roh itu setelah berjumpa dengan Allah, kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya. Setelah berjumpa dengan jasadnya, maka datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya, Man Rabbuka, siapa Rabbmu? Man Nabiyuka, siapa nabimu? Man dinuka, dan apa agamamu? Tapi karena dia seorang mukmin, dia mampu menjawab dan mengatakan, Allah Rabbku, Muhammad Nabiku, dan Islam agamaku. Maka ketika itu dikatakan kepadanya, hambaku telah benar, bentangkan pintu dari surga, hantar makanan dari surga, antar pakaian dari surga. Kemudian datang orang yang indah yang tampan, kemudian bercerita sampai akhirnya menjadi temannya di dalam kubur, dan tidak sadar kiamat sudah dibangkitkan. Dan inilah perjumpaan yang kedua. Dan yang ketiga, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita berada di padang mahsyar. Saat kita berada di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Rabbmu akan datang di hadapan khalayak makhluknya, sementara malaikat akan berbaris bersaf. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan jahanam, maka jahanam kemudian akan didatangkan, dan jahanam memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat, saking besarnya jahanam. Kemudian manusia akan disaksikan dengan pandangan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jahanam di depannya, kemudian disitulah ada proses di mana catatan kita akan diterbangkan. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, tangan kiri, dan di belakang punggung. Kemudian setelah itu terjadi hisab. Kemudian setelah itu terjadi mizan, timbangan, dan begitu seterusnya. Dan tentu perjumpaan yang terakhir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah takdirkan kita masuk surga adalah langsung melihat wajah Allah. Dan ini kenikmatan yang tidak ada bandingan di surga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada penduduk surga, di balik tabir dan tabirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada cahaya. Maka Allah mengatakan, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku. Ini adalah hari tambahan nikmat untuk kalian. Maka penduduk surga mengatakan, engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami. Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga? Bukankah engkau sudah mengeluarkan kami dari neraka? Sudah cukup ya Rabb. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mintalah, mintalah. Maka kemudian mereka meminta agar Allah meridhoi mereka tinggal di surga, dan Allah tidak pernah murka sedikit pun. Karena kalau Allah murka, maka nasibnya akan sama dengan Adam, dikeluarkan dari surga. Kemudian permintaan yang kedua, agar mereka bisa melihat wajah Allah. Karena Nabi Musa pernah melihat wajah Allah di dunia, Musa meminta untuk dilihatkan wajah Allah di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, engkau tidak bisa melihatku. Akhirnya kemudian
Allah singkat tabirnya dan tabir Allah cahaya. Tiba-tiba semua penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan, "Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan ruqyatullah atau melihatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka barang siapa yang selalu berjumpa dengan Allah dalam salat di dunia, maka di akhirat kelak di surga kita pasti sering berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.